بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kalam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan setelah memaparkan bahwasannya kalam sahabah lebih sedikit dibandingkan kalam tabi'in, dalam keadaan sahabat lebih berilmu dibandingkan tabi'in, kalam tabi'in lebih sedikit dibandingkan kalam atba'ut tabi'in, dalam artian sebaliknya, kalam orang-orang yang datang setelahnya itu lebih banyak, namun hakikatnya keilmuan orang yang sebelum itu lebih dalam. Kata beliau, falaisal ilmu bikathratir riwayah, bukanlah ilmu dengan banyaknya riwayat, wala bikathratil maqal, bukan pula dengan banyaknya ucapan, perkataan, walakinnahu nurun yuqadzafu fil qalbi, akan tetapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke dalam hati seseorang, yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hati seorang hamba. Itulah ilmu. Dengan ilmu tadi yang ada pada hati dia bisa mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Makanya sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ya'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaron wa yakshiful haqqa lidil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Ketahuilah anna afdalal minan, bahwasannya anugerah yang paling afdal ilmun, sebuah ilmu yang bisa membersihkan hati dari segala macam bentuk noda-noda kotoran hati, bisa membuka kebenaran, wa yusil al-abad ilal matlub, dan bisa mengantarkan hamba kepada apa yang dia inginkan. Yafham bihi al-abdu al-haqqah, dengan ilmu tadi seorang hamba bisa mengetahui al-haq, wa yumayyiz bihi bainahu wa bainal batil, dan dengan ilmu tadilah dia bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Punya furqan, punya barometer, mana al-haq, mana al-batil. Wa yu'abbar an dzalika, atau wa yu'abbir an dzalika bi ibaratin wajizatin muhassalatin lil maqasid, serta dia bisa mengungkapkan dari hal tersebut dengan ungkapan-ungkapan yang ringkas, simple, namun bisa menghasilkan apa yang dia inginkan, bisa mendapatkan yang dia capai, tujuan-tujuan yang akan dia raih, semuanya dengan ilmu. Wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utiya jawami' al-kalim. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diberi jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim tersebut ucapan yang ringkas namun padat ya. Hadis-hadis Nabi SAW itu semua merupakan jawami'ul kalim. Di antaranya antum lihat hadis Arba'in An-Nawawiyah, itu jawami'ul kalim, pendek kan. Ada seseorang bertanya kepada Rasul, minta nasihat, ya Rasulullah, ausini, berikan nasihat kepada aku. Apa kata Rasul? La taghdab, jangan marah. Pendek apa enggak? Pendek. Tapi maknanya apa? Jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan kemarahan. Ya. Karena kenapa? Karena kemarahan itu sumber segala macam keburukan. Ada orang dinasihati oleh Rasul apa? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ada lagi yang dinasihati oleh Rasul apa? Qul amantu billah tsumma istaqim.
Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ucapan yang ringkas tapi padat ini. Diperintahkan untuk beriman, kemudian istiqomah. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, wa bu'itsu bi jawami'il kalim. Wa bu'itsu bi jawami'il kalim. Aku diutus dengan jawami'al kalim. Walihada warada an-nahyu an kathratil kalam wa tawassu' fil qil wal qal. Oleh sebab ini telah datang larangan dari banyak bicara, banyak ngomong, dan berdalam-dalam, berluas-luas dalam urusan qil wa qal. Qil wa qal itu ucapan-ucapan yang tidak jelas sumbernya. Kalau istilah kitanya apa? Gosip. Suka ngobrol, ngomong dengan berita-berita burung. Dengar-dengar di pojok sana itu loh, tetangga sebelah itu begini. Membahas yang bukan bidangnya dia untuk dia bahas. Disebutkan dalam hadis, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, innallaha harrama alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa? Uququl ummahat, durhaka kepada kedua orang tua. Wa wa'dal banat, yaitu mengubur atau membunuh anak-anak perempuan. Dan di antara perkara yang disebutkan oleh Rasul, wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah Subhanahu wa taala membenci bagi kalian untuk qila wa qal. Ya, qil wa qal, ngegosip, membahas sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Juga disebutkan dalam hadis, innallaha kariha lakum salasan. Allah Subhanahu wa taala membenci pada kalian 3 perkara. Kasratus su'al, banyak bertanya. Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Kemudian diantaranya qila wa qal, qil wa qal. Ya. Suka membahas qil, dikatakan begini, qal, berkata dia, itu namanya qila wa qal. Katanya, katonyo, ya. Kalau bahasa Sekayunya gimana? Katene, cek itu. Hah? Katana, ya. Bukan. Katanya. Nah. Ya, kata si anu, kata si A, kata si B, tidak jelas beritanya. Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ayu haditha bikulli ma sami'ah. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia ngomong, bicara, menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Apa yang didengar dengan telinganya tadi disampaikan. Apa saja yang masuk HP-nya di-share sama dia. Masuk, share. Nggak mikir lagi. Iya nggak? Nah, makanya yang bijak gunakan media. Jangan semuanya di-share. Sampai ada kuota aja di-share. Ya kan? Berapa banyak orang ketipu gara-gara kuota itu tadi. Saya tolong bagikan ke berapa? Ke 5 grup ya. Atau 5 nomor yang Anda kenal, sering kan dapat? Ya kan? Ini tadi korban berita hoax. Itu namanya kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'ah. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta tatkala dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, innallaha lam yab'ats nabiyyan illa muballighan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi melainkan tugasnya sebagai muballigh, penyampai.
Wa inna tashqiqal kalam minasyaiton. Dan sesungguhnya tashqiqal kalam, tashqiq itu berdalam-dalam, at-ta'ammuq fil kalam, berdalam-dalam dalam berbicara, berupaya digaya-gayakan cara ngomongnya. Itu namanya tashqiqul fil kalam. Ya ikhwan, orang itu kalau nanti antum ya sebagai penuntut ilmu, antum ini akan menjadi dai ya. Nanti antum akan berdakwah. Sudahlah, antum dakwah saja sesuai dengan tabiatnya antum. Ya. Tabiatnya antum itu ngomongnya antum gimana gitu, gayanya antum. Difahami? Ya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kalem-kalem sudah, enggak usah teriak-teriak. Yang gayanya wong sekayu-sekayu. Gayanya wong Melayu-Melayu. Sesuai dengan kebiasaan tabiat dia masing-masing. Yang penting apa? Tetap dengan bahasa yang sopan. Yang disampaikan adalah al-haq. Enggak usah orang Solo mau gaya-gaya ngomong orang Batak. Nanti termasuk tashqiqul kalam. Ya, berdalam-dalam namanya ta'ammuq, tanattu', takalluf. Ya. Itu kalau dari sisi bicara. Dari sisi penyampaian, dia gimana caranya untuk berorasi tadi supaya membuat orang terkesima. Itu juga nggak perlu belajar. Namanya apa? Ini namanya tashqiqul kalam. Ada metodenya, retorika, belajar begini, 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 begini. Nggak perlu. Ya. Itu alami. Yang penting antum bisa menyampaikan, mengungkapkan dengan bahasa yang baik. Kadang kalau anak pribadi tuh lihat sebagian penceramah terlalu dibuat-buat lah. Ya. Bahkan ada pelajaran khusus untuk menjadi apa istilahnya? Pelajaran apa namanya? Bicara depan publik ya. Ya baik ya. Iya, bicaranya depan publik ya. Supaya gimana gitulah. Tak perlu. Ya. Yang disampaikan itu tadi kalau al-haq, Al-Quran dan Sunnah, walaupun dengan bahasa yang manapun, tetap akan bisa difahami oleh orang, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan ke dalam hati mereka. Wa inna tashqiqal kalam minasyaiton. Ya, berdalam-dalam, bergaya-gaya dalam ngomong itu tadi, itu termasuk bagian dari syaitan. Yakni anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama yatakallam bima yahsul bihil balagh. Lihat. Maknanya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau hanya bicara dengan apa yang bisa terhasilkan penyampaian. Ya. Beliau Rasul hanya bicara dengan apa yang bisa terhasilkan penyampaian. Yang penting bisa tersampaikan. Itulah yang disampaikan oleh Rasul, itulah yang diucapkan oleh beliau. Tak usah panjang lebar segala macam. Ya, ini banyak penceramah-penceramah seperti itu. Isinya ndak kati. Ya apa ndak? Ndak keluar ayat, ndak keluar hadis. Ndak ada intinya tadi. Kanan, nanti cerita ke sini, cerita naik pesawat, cerita naik kapal, cerita segala macam. Ada dalilnya ndak ada. Ini banyak sekali. Namanya tashqiqul kalam, untuk menarik gimana supaya dia diperhatikan oleh jamaahnya tadi. Ini namanya qasas, tukang cerita, bukan namanya muballigh. Wa kana yuhadditsu hadisan law addahul ad la ahsahu. Dan sungguh dulu Rasul telah menyampaikan sebuah hadis, kalau seandainya ada orang yang menghitung, al-ad itu orang yang menghitung, lau addahu, kalau ada orang yang menghitung, berupaya untuk menghitungnya, la ahsahu, niscaya dia akan mampu menghitungnya. Difahami? Saking simpelnya, sedikitnya ucapan Rasul. Tidak banyak ngomong ya ikhwan. Jangan banyak ngomong. Orang yang kalau banyak ngomong, baik dia ngomong secara lisan atau dia ngomong di media sosial, yakinlah itu adalah orang-orang yang tong kosong nyaring bunyinya, air beriak tanda tak dalam. Ya apa enggak? Gentong kalau kosong, suaranya nyaring.
Orang kalau tidak bisa mengungkapkan secara lisan, dia ngomongnya di mana? Di jari. Pinter nulis dia. Nah, juga pinter ngomong. Pas ditanya, ya, mana dalilnya ini? Tidak tahu. Bahkan sholat pun tidak ngerti mana yang benar, mana yang sesuai sunnah Nabi SAW. Ini banyak sekali. Habis waktu. Kalau cuma belajar apa? Belajar debat, belajar diskusi. Lihat mereka, metodenya salaf, para ulama zaman dahulu. Mendidik umat pertama kali dengan apa? Menghafal Al-Quran. Kemudian menghafal hadis. Kemudian mereka belajar adab. Baru mereka belajar akidah, ahkam, dan yang lainnya, ilmu-ilmu agama yang lainnya. Waqal. Kemudian Rasul mengatakan, untuk hadis yang pertama ya, yang lafadznya inna tashqiqal kalam minasyaiton, itu hadisnya dhaif ya. Adapun wa kana yuhadditsu hadisan law addahul ad la ahsahu. Dulu beliau menyampaikan hadis, kalau seandainya ada orang yang berupaya untuk menghitungnya, niscaya dia mampu untuk menghitungnya. Itu hadis diriwayatkan Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana yuhadditsu hadisan law addahul ad la ahsahu. Itu hadis dari Aisyah. Aisyah menyatakan, dulu Rasul kalau beliau berbicara, dan jika seandainya ada orang yang berupaya untuk menghitungnya, niscaya orang tersebut mampu menghitungnya. Waqal, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna minal bayan sihron. Sesungguhnya dari suatu penjelasan itu ada yang merupakan sihir. Ngeripik. Cara ngomongnya itu bisa menyihir orang. Nah, ini bahaya. Penjelasan orang yang bisa menyihir tadi. Terkadang digunakan untuk kepada kebatilan. Saking dia pintar menyihir, dia otak-atik, orang pun meyakini batil tersebut adalah al-haq. Padahal itu batil. Namun kepandaian dia dalam mengolah bahasa. Sampai ada di zaman dahulu, di zaman Imam Ahmad, ya, dia mampu berkhutbah, berceramah dengan tanpa menggunakan huruf ro. Karena dia itu tidak bisa ngomong ro. Ya. Ro-nya bederot, ya, apa namanya? Ro, ya, ro, tidak bisa ya. Nah, dia bisa khutbah tanpa menggunakan huruf ro. Itu di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ahlul bid'ah wa ahlul ahwa. Namun ada juga orang yang bisa menyampaikan al-haq dengan bahasa yang menyihir. Ada. Dia pinter ngomong. Dan dia bisa menyampaikan dalil dengan gaya bahasa yang pinter ini tadi. Ada juga. Luar biasa. Kalau ada yang seperti itu, namanya orang yang indahu fasoha wal balaghah, pinter fasih, indahul balaghah dalam bicara. Ini adalah dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu keutamaan Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa? Yang dia kehendaki. Kalau di Yaman itu ada namanya Syekh Abdullah ibnu Utsman Az-Zamari. Kalau beliau ceramah, itu bisa membuat orang menangis. Berapi-api beliau. Udah tua, tapi pinter ngomong. Ya, itu keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada beliau. Namun ingat, jangan kita mudah terkecoh dengan gaya penyampaian. Ya. Namun lihat apa yang dia sampaikan, dia ucapkan. Wa innama qalahu fi dhammi dzalika la madhan lahu kama dhanna dzalika man dhannahu. Wa man ta'ammala siyaq alfadhul hadits qata'a bidzalik. Kata beliau, sesungguhnya Rasul mengucapkan ucapan innal minal bayani la sihron, sesungguhnya dari suatu penjelasan itu merupakan sihir. Beliau mengucapkan ucapan itu tadi fi dhammi dzalik, dalam konteks celaan terhadap hal tersebut. La madhan lahu, bukan dalam konteks pujian terhadap penjelasan tersebut. Kama dhanna dzalika man dhannahu, sebagaimana yang diklaim, yang diduga oleh sebagian orang yang menduganya.
Wa man ta'ammala siyaq alfadhul hadis qata'a bidzalik. Barang siapa yang memperhatikan lafaz-lafaz hadis tersebut, dia akan memastikan hal tersebut. Bahwasannya konteks ucapan Rasul sesungguhnya di antara suatu penjelasan itu ada penjelasan yang sifatnya apa? Menyihir. Ini konteksnya apa? Celaan terhadap ucapan tersebut. Yaitu tatkala kapan? Tatkala ucapan tersebut dengan gaya yang bagus tapi tujuannya untuk mengajak kepada kebatilan. Ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.